Pulaulah bintang, alah sayang, lautnya biru, alahai adik, pulau penyengat. Ada seuntai cerita dari wilayah perairan Kepulauan Riau. Cerita tentang mereka yang menjaga tradisi turun-temurun. Perahu jong yang menjadi hiburan para nelayan saat tak melaut. Alahai adik, Mengenal permainan gasing sebagai identitas budaya Melayu. Hingga memanfaatkan surutnya laut dengan menungkah. Inilah cerita melawat tradisi yang lestari di Pulau Bintan. alah sayang. 20 tahun sudah, Muhammad Muzamil bekerja sebagai nelayan. Selain dengan menggunakan perahu, pria kelahiran 3 September 1974, warga Kampung Gisi, Desa Tembeling, Kabupaten Bintan ini kerap mencari hewan laut dengan sebuah papan. Tak jauh dari rumahnya, ia berjalan kaki menuju pantai Gisi. Kali ini, ia akan berburu gonggong dengan menungkah. Halo Pak, Halo. sudah siap menungkah nih? Iya Pak, ini Oke. udah. Jadi sudah mau Pak menungkah Muzamil nih, ini Pak. adalah seorang penungkah ya. Jadi peralatan untuk menungkah ini papan Ya, ini saja ya Pak ya. Jadi, iya, Ini papan papannya ini, panjangnya Mas. sekitar berapa Pak? Lebih kurang 1,5 meter untuk 1,5 panjang. meter. Iya. Lebarnya? Lebarnya lebih kurang 40 cm. 40 cm. Iya. Ini ya cuman dipaku terus dipasangi tali pasangin begini tali, saja ya Pak ya. Iya. Ini ada papannya harus kayu khusus nggak Kalau ini, Pak? kayu di sini lebih banyak menggunakan kayu pulai namanya. Kayu pulai. Kayu pulai ini karena lebih kuat, teksturnya juga lebih ringan. Dibanding kayu-kayu lain, memang ada yang lebih kuat tapi lebih berat, nanti dipakai di lumpurnya bisa tenggelam. Oke. Tapi kalau kayu pulai ini lebih ringan, di lumpur juga lebih laju. Lebih gitu. enak Lebih gitu ya, enak. berseluncur di atas Iya, lumpurnya begitu betul, ya. betul. Saya nanti boleh ikut ya Pak ya? Sip, Oke, boleh, kita coba boleh sekali. Sip. menungkah. Ayo Pak. Di pantai inilah menungkah kerap dilakukan para nelayan setempat. Oke. Sini ya Pak ya? Nah, di sini kita akan turun. Jadi kita bakal ke bawah. Kita bakal ke bawah. Wah, lumpur-lumpuran nih. Buka baju dulu. Oke Pak. Lumayan loh, ini beratnya sekitar 3 kg. Sudah 3 kiloan. Ayo kita menungkah ala nelayan setempat. Menungkah telah lama dilakukan oleh nelayan di Kampung Gisi dan kini menjadi sebuah tradisi. Sebelum saya lahir, dari orang-orang tua kami dulu itu udah ada gitu. Jadi memang tungkah ini menjadi alat untuk mencari nafkah di nelayan sini. Ya, selain menggunakan sampan, ya lebih banyak menggunakan tungkah ini. Berseluncur di permukaan lumpur bukan hal yang mudah bagi saya. Namun Muzamil piawai melakukannya. Wow, ternyata menungkah itu gampang-gampang susah loh. Sebenarnya lumayan cukup capek. Sebenarnya Pak, posisi kaki kita ini saat menungkah berseluncur dengan papan di atas lumpur itu apa sih yang harus diperhatikan? Nah, yang paling penting sebelah kaki sebelah kanan atau sebelah kiri itu harus berpijak di papan tungkah. Ini fungsinya adalah menjaga keseimbangan kita sendiri. Oke, itu yang menekan papan ya Pak? Dan papan. Sebelahnya lagi, ini fungsinya untuk dorong. Nah, ketika kita dorong, maka kaki ini tungkah akan jalan. Tungkah akan jalan. Nah, ini menjaga keseimbangan. Satunya lagi untuk mendorong supaya tungkah ini bisa jalan. Bisa jalan. Jadi Ya. kita berseluncur begitu ya dengan bebas. Berseluncur. Ya. Tetapi lumpur juga sebenarnya ada yang dangkal, ada yang dalam atau seperti apa nih Pak? Nah, benar sekali. Lumpur di posisi kita sekarang ini lumpurnya sangat dangkal ini. Nah, lebih kurang sebuku lali atau ya sebuku Semata lali. kaki ya, semata Pak ya? kaki. Tapi Terus, kalau sudah mendekati air, nah kalau di lebih kurang 50 meter dari sini itu lumpurnya bisa sampai satu betis. 1 betis. Ini ya Pak ya. Dengan menyusuri pantai berlumpur ini, satu persatu gonggong berhasil kami dapat. Jadi sebenarnya menungkah ini perlu jeli ya. Mata kita harus jeli melihat ada apa saja di permukaan lumpurnya. Karena kalau kita tidak jeli, bisa-bisa yang terambil
batu karang, terus apapun yang ada di lumpur. Wow, saya sangat mengapresiasi ya para nelayan yang hobi atau menggantungkan hidupnya dari menungkah seperti ini. Muzamil tahu persis di mana gonggong berada, meski kebanyakan tertutup lumpur. Untuk mencari di mana adanya gonggong itu tadi, dilihat dari tapaknya gonggong itu sendiri. Jadi ada jalan, tapaknya itu seperti tangga. Nah nanti itu diikuti langkah-langkah gonggong itu. Nanti ketemu di mana gonggong itu berada. Waktu yang tepat untuk menungkah tak tentu. Bisa pagi, siang, sore, bahkan malam hari, tergantung musim. Surutnya air ini tergantung dari musim. Nah, kebetulan di sini ada 2 musim nih, musim utara dan musim selatan. Pendapatan Muzamil dari menungkah pun tak tentu, sebab menungkah dilakukan saat laut surut. Dalam sebulan, ia rata-rata bisa menghasilkan 1,5 juta rupiah dari hasil berburu gonggong. Wah, ternyata menungkah itu cukup melelahkan bagi saya ya. Jadi semakin lumpurnya dalam, maka kaki kita akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk dapat melaju, untuk dapat meluncur di atas lumpur ini. Kemudian saya salah kostum ya, seharusnya menggunakan alas kaki. Sepatu lebih baik karena kalau kita bisa menginjak batu karang atau benda-benda tajam berbahaya sekali. Jadi gunakan alas kaki sebaiknya ya. Lanjut Pak. Lanjut. Dari sekitar 135 penduduk Kampung Gisi, 95% diantaranya bermata pencaharian sebagai nelayan. Saat tak bisa melaut karena cuaca buruk, mereka kerap mencari kerang-kerangan dengan menungkah di pantai berlumpur. Mahaye salah satunya. Wow, ternyata hasil tangkapan Ibu ini banyak sekali ya Bu ya. Biasanya itu ada kerang nih, kerang darah. Gonggong sudah pasti ada ya, biasanya mudah sekali didapat. Kemudian biasa dapat apa lagi Bu? Serinting. Sejenis kerang juga begitu ya. Nah ini ngomong-ngomong boleh duduk sebentar Bu. Kalau ngomong-ngomong ini itu hasil tangkapan Ibu biasanya dimakan buat di rumah atau dijual? Ya kadang untuk dimakan juga, kalau banyak dijual. Dijual. Iya. Biasa kalau gonggong berapa Bu dijual Bu? Kalau gonggong sekitar 20 1 kilo. 1 kilo 20.000 rupiah. Iya. Itu nyari bisa berapa jam untuk mengumpulkan 1 kilogram gonggong? Kira-kira hampir 2 jam ya. 2 jam. Berarti dalam sebulan rata-rata nih ya Bu ya, kalau Ibu sering menungkah seperti ini bisa dapat berapa rupiah sekitar aja? Sekitar kalau per hari ya. Kalau per hari sekitar 100.000 lah. 100.000 per hari. Gonggong merupakan siput laut yang biasa disajikan sebagai hidangan khas masyarakat Melayu. Jenis kerang-kerangan bernama latin Laevistrombus canarium ini biasanya direbus dengan air dan garam. Masyarakat di Kampung Gisi menyantap gonggong dengan sambal. Meski dimasak dengan cara yang sederhana, penganan ini tetap lezat. Apalagi disantap selagi hangat. Jadi menikmati gonggong rebus ini enaknya pakai ini nih, sambal asam kalau di sini disebutnya ya Bu ya. Di sini ada cabai rawit, bawang merah, asam jawa, sedikit air dengan garam. Rasanya segar, pedas, asam yang pasti, enak banget. Kemudian gonggongnya ini saya suka nih, karena teksturnya ini beda sama kerang, dia lebih mirip dengan cumi. Kandungan protein gonggong ini cukup tinggi, jadi baik untuk kesehatan. Tapi jangan berlebihan untuk mengonsumsinya, karena kolesterolnya juga tinggi. Jadi kalau mau makan gonggong banyak-banyak, diimbangi dengan menu tambahannya. Misalkan ada buah-buahan, ataupun sayur-sayuran. Enak loh Pak? Iya, benar. Lagi Bu? Ini gonggongnya fresh nih, baru diambil. Kayu yang kita pakai kan kalau untuk yang bagus itu kayu bakau, tapi jenisnya yang putih tapi dahannya aja.
Permainan gasing telah menjadi tradisi masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Warga desa Berakit di Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan masih melestarikan permainan tradisional ini. Awalnya di Berakit ini permainan gasing memang udah turun-temurun dari kakek moyang kita dulu, sehingga sampai saat ini. Mungkin kalau dihitung usia puluhan tahun, mungkin udah 100 tahun lebih mungkin ya. Adalah Zul Amin, warga kampung Bukit Balau yang masih setia menjadi pembuat gasing. Pria berusia 49 tahun ini adalah satu dari 2 perajin gasing di desa Berakit. Ia telah membuat gasing sejak usia kelas 3 sekolah dasar. Bahan baku pembuatan gasing adalah kayu. Kayu yang kita pakai Kak, kalau untuk yang bagus itu kayu bakau. Tapi jenisnya yang putih, tapi dahannya aja. Diambil dahannya. Kenapa kayu bakau, Pak? Karena dia lebih lihat tahan pukul, tak mudah pecah. Minimal itu 5 bulan. Kita simpan potong, baru disimpan 5 bulan supaya dia kering, dia normal. Tidak boleh dijemur. Kenapa? Harus ditaruh di tempat yang teduh. Karena kalau dijemur dia retak. Kayu yang telah dipasangi besi kemudian dibubut dengan menggunakan mesin. Dulu, Zul Amin menggunakan parang sebelum alat ini ada. Boleh saya coba, Pak? Oh ya, oke. Tak mudah membentuk kayu menjadi gasing. Perlu ketelitian agar bentuk gasing sempurna saat dibubut. Ternyata membuat gasing itu butuh ketelitian ya. Kita harus tahu perhitungan gasing sebesar apa yang harus kita buat. Ini saya akan membuat gasing penahan. Ini untuk anak-anak seperti ini. Ini ketebalannya 12 cm. Di sini bagian kepala, ada lekukan di sebelah sininya. Kemudian di bawahnya adalah kaki, ini yang besi tadi. Dan kalau kita salah menekan alat ini nih, ketika membubut gasing ini, maka bentuknya pun akan tidak sempurna. Susah ya Pak ya berarti ya. Coba ini dilanjutkan sama Bapak, Pak. Gasing yang telah berbentuk sempurna, permukaannya dihaluskan. Saat musim pertandingan, Zul Amin mampu membuat 30 gasing dalam sehari. Sebuah gasing dijual Rp20 hingga Rp40.000 untuk gasing anak dan Rp150.000 untuk gasing dewasa. Syarat nilai budaya, gasing khas Bintan memiliki ciri tersendiri. Ada 2 jenis gasing yang biasa dimainkan oleh masyarakat di desa ini. Yang pertama adalah gasing berembang seperti ini. Ini biasa disebut gasing piring karena bentuknya lebih tipis seperti ini. Ada juga gasing jantung karena bentuknya seperti jantung. Nah, masing-masing jenis gasing ini juga memiliki 2 jenis gasing. Yang pertama adalah gasing penahan seperti ini. Ini adalah gasing yang biasanya dipukul. Bentuk kepalanya lebih tumpul karena memang didesain harus lebih kokoh ya. Ada juga gasing pemangkak atau gasing pemukul. Bentuk kepalanya lebih mengerucut untuk dililit dengan tali. Sama ya, begitu pula dengan gasing jantung seperti ini. Proses pembuatan gasing tak berhenti hingga bentuknya yang sempurna. Sebuah gasing dinyatakan layak dimainkan bila telah diuji keseimbangannya saat berputar. Nah, kalau putarannya sudah stabil seperti ini berarti tandanya sudah seimbang dan sempurna, siap dimainkan. Tapi biasa kalau yang tidak seimbang putarannya itu biasa kenapa, Pak? Karena ada kayu yang kosong di dalam waktu pembuatan. Kita kan tak tahu kayu yang waktu belum dibuat, kita tahu di dalamnya ada yang kosong. Ada lubang seperti ini. Ada lubang seperti begitu. itu, ya. Nah, ini biasa solusinya di apa ini, Pak? Ini kita tampal dulu, bersihkan, tampal, diamplas, baru kita cari lagi. Pasang pemberat di sini. Bentuknya logam timah atau apa gitu, dibor. Jadi kunci keberhasilannya adalah keseimbangan. Keseimbangan. Nah, supaya putarannya bisa lama, ini biasanya harus diapain lagi? Standarnya kan sekitar 1 menit. Udah ada bagus tadi. Tapi kalau kita mau sampai 5 menit itu kita cari lagi keseimbangannya tadi. Dikasih timah lagi, cari sini. Nah, itu butuh waktu lah untuk mendapatkan itu. Bisa-bisa 1 hari, tak bisa tak ketemu. Oh, jadi memang membuat gasing yang sempurna itu harus di tangan orang yang terampil dan orang yang tepat. Seperti Bapak ya, Pak. Bagi warga di desa Berakit, seseorang bisa menguasai teknik melempar gasing dalam seminggu bila rutin mempelajarinya setiap hari. Ada kebanggaan tersendiri bagi mereka yang telah piawai memainkannya. Dari kecil sudah mengenal gasing. Jadi kalau tidak main gasing itu rasanya ada yang hilang. Karena gasing ini sudah mendarah daging sama badan
saya sendiri. Apabila putaran gasing kita menang, kita punya kebanggaan sendiri. Berarti buatan kita lebih bagus dari buatan yang di lain gitu. Hal penting dalam memainkan gasing adalah lilitan tali. Bila lilitan tali longgar, maka gasing dapat gagal berputar ketika dilempar. Dorongan tangan saat melempar gasing pun mempengaruhi putarannya. Wah, gagal nih. Jadi, kalau bermain gasing ini, yang paling utama adalah lilitan talinya. Ini harus kuat sekali. Dan kalau mau membuat gasing penahannya berputar, itu memang harus seperti apa Pak tadi Pak? Kalau mau berputar? Nariknya harus kuat. Nariknya harus kuat. Jadi pada saat tarikan tangan itu yang paling penting. Kemudian kalau tenaga kita juga kurang atau lemas, maka gasing juga sulit untuk berputar. Dan kalau jadi pemakang atau pemukul seperti yang tadi saya lakukan, hanya melempar saja, tetapi itu pun harus fokus. Jadi kalau nggak fokus, sudah gagal. Ini harus yang berbakat sepertinya. Pak, coba Pak. Wow, bisa loh dia kayak gitu ya. Sebuah gasing dewasa bobotnya bisa mencapai 1 kg. Namun untuk pertandingan, gasing yang digunakan biasanya 6,5 ons. Memainkannya harus di tanah kering sehingga gasing bisa berputar sempurna. Warga menggunakan alas agar putaran gasing tetap stabil. Luar biasa ya mereka ini ya. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang mudah loh. Ini aja tangan sampai sakit nih. Ada bekas talinya nih. Permainan ini bisa dimainkan oleh satu orang atau berkelompok. Kalau untuk permainan tergantung. Misalnya kalau memang pemainnya banyak, kita sistem 3-3. Tapi kalau memang nggak ada, 2-2. Kalaupun nggak ada, kita 1. Kalau untuk poin, kita memang udah ada aturannya. Yang menang itu 2 poin. Sedikitnya ada 20 warga di Kampung Bukit Balau yang hobi bermain gasing. Namun hanya 9 orang yang biasa bertanding. Agar permainan tradisional ini terus ada dari generasi ke generasi, pemain gasing profesional di kampung ini senantiasa mengajarkan cara bermain gasing kepada anak-anak. Mereka berharap kelak permainan ini tak punah, termasuk diantaranya banyak anak muda yang piawai membuat gasing. Ya, bagi masyarakat Bintan, gasing tak hanya menjadi permainan rakyat semata. Gasing telah menjadi identitas budaya Melayu yang patut dilestarikan. Melestarikan budaya Melayu yang ada di Desa Teluk Bakau, supaya generasi anak-anaknya bisa tidak habis, harus berkepanjangan gitu. Tidak sulit, malah kita sebagai orang tua bangga punya anak-anak yang ingin ada bakat gitu. Rusman setia menjalani profesinya sebagai perajin perahu jong. Warga Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau ini belajar membuat jong dari sang ayah. Assalamualaikum Bang. Proses pembuatan jong memerlukan ketelitian. Butuh waktu sekitar 2 minggu untuk menciptakan satu perahu. Sebuah perahu jong memiliki beberapa bagian. Masing-masing punya fungsi penting agar jong dapat melaju sempurna saat dimainkan. Karenanya, pengukuran setiap bagian harus tepat. Setiap bagian dari perahu jong ini punya fungsi masing-masing. Jadi bagiannya ada apa saja Bang? Yang pertama itu badan jong. Bodi Ini perahu ya? berbentuk perahu, namanya badan jong. Kemudian yang kedua ini ada rumah KT. Ini fungsinya untuk? Berfungsi untuk mengikat
batang kate ini yang panjang ini namanya batang kate. Ini untuk Keseimbangan, keseimbangan. ya. Yang di ujung sekali di sana itu ada namanya anak kate. Itu juga fungsinya keseimbangan sekaligus sebagai penentu arah untuk jalannya jong. Ini namanya togo. Togo ini fungsinya untuk mengikat jeep. Jeep. Ya. Kemudian ini layar jeep. Layar jeep yang di belakang yang kecil ya. Yang kecil layar jeep. Kemudian ini ada namanya tiang layar. Kalau layar besar itu fungsinya untuk menampung angin supaya jongnya bisa berjalan. Kalau yang ini layar jeep itu fungsinya untuk arah. Rusman tak mematok harga untuk jong buatannya yang dipesan oleh pemain jong. Namun harga jual jong bisa mencapai 300.000 hingga 1,8 juta rupiah per perahu. Saya beruntung bisa belajar bermain jong dengan Zainuddin. Pria berusia 43 tahun yang bermain jong sejak 2011 ini pernah meraih juara 2 pada perlombaan jong se-Kabupaten Bintan tahun 2017. Ini saat melepas posisi tangan harus seperti apa? Ini seperti ini boleh, ke atas ini boleh. Ya, nah, namanya harus kita kan harus dengar itu. Aba-aba dari panitia kan. Jadi begitu satu kita udah standby ya, arah begini. Satu kita udah mulai belok ini gini. Oke, dua kita udah jaga-jaga. Tiga itu semuanya dorong. Oke. Dua ada motor nih. Tak mudah bagi saya untuk memainkannya. Dua dorong. ini itu ya salah. Duanya baru sudah mutar. Oke. Ini enggak. Gagal saudara-saudara. Jadi tadi yang salah apa nih Pak? Hadapannya. Harus seperti apa? Satu gini. Dua kita mulai gini arahkan ke darat kan. Baik. Itu tiga. Oke, coba kita ulang. Belum ada catatan pasti kapan perahu jong dimainkan masyarakat di Kepulauan Riau. Namun asal-usul tradisi bermain jong berkaitan dengan sejarah Melayu. Konon, ada dua versi cerita awal munculnya permainan ini. Pertama, jong merupakan sebuah permainan akulturasi budaya Melayu dan Tionghoa. Kedua, permainan ini sudah dijadikan permainan tradisional sebagai hiburan sejak masa kerajaan Johor Pahang Riau Lingga. Pada prinsipnya, permainan jong adalah adu kecepatan. Jong dibawa ke arah laut, lalu dilepaskan hingga berlayar ke arah pantai. Dalam satu race, kita bisa hadir dan main, udah senang nantinya. Meskipun gagal, belum bisa menang, tapi ya udah senang. Yang penting begitu kita main, anginnya kencang, kita bisa bertarung, kita bisa tahu kelemahan jong kita mungkin kurang laju. Apakah jong kita memang kalahnya di bodi, di layar. Komunitas jong di Kabupaten Bintan terbilang tak banyak. Perlu keahlian untuk memainkan perahu ini. Pemerintah harus memikirkan cara agar tradisi bermain jong terhindar dari kepunahan. Dalam rangka pelestarian perahu jong di Kabupaten Bintan, pemerintah Kabupaten Bintan melakukan langkah-langkah. Yang pertama, melaksanakan event jong di Kabupaten Bintan, baik itu res utara maupun res selatan, dan ini dilaksanakan di beberapa tempat di Kabupaten Bintan. Yang kedua, juga pemerintah Kabupaten Bintan melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah jong dan juga kelompok-kelompok jong yang sekitar 17 kelompok jong yang ada di Kabupaten Bintan, sehingga memang jong ini tidak putus sampai di generasi saat ini. Untuk melestarikan permainan tradisional masyarakat pesisir di Bintan, para pemain jong profesional berperan aktif dalam membagi ilmunya kepada anak-anak. Kegiatan yang disebut Jong School atau sekolah jong menjadi salah satu upaya melahirkan pemain-pemain jong baru. Setiap anak boleh belajar tanpa biaya. Untuk melestarikan budaya Melayu yang ada di Desa Teluk Kakao, supaya generasi anak-anaknya bisa tidak habis, harus berkepanjangan gitu. Tidak sulit, malah kita sebagai orang tua bangga punya anak-anak yang ingin
ada bakat gitu. Perahu jong memiliki 3 jenis ukuran. Jong kecil, sedang, hingga berukuran besar yang panjangnya mencapai 180 cm. Beratnya bisa hampir 2 kg. Tradisi memainkan miniatur perahu layar ini biasanya dilakukan saat musim angin utara dan angin selatan, di mana nelayan tidak melaut karena pengaruh cuaca. 1, 2, 3. Jadi bagi masyarakat di Bintan, perahu jong ini punya nilai moral sebagai bentuk tradisi masyarakat di kawasan pesisir. Tapi bagi saya, perahu jong ini punya nilai kompetisi. Karena hanya orang-orang khusus yang bisa memainkannya. Hanya orang yang punya keahlian khusus agar perahu jongnya bisa berlayar dengan baik. Karena mereka berlayar tanpa awak. Keren ya? Jong bukan sekadar permainan masyarakat pesisir semata. Eksistensi perahu jong di Kabupaten Bintan berpotensi menjadi wisata budaya. It is incredible. One of the most amazing experiences. I had heard a lot about jongs in the past. It was a big part of Singapore culture for many, many years, but it completely disappeared from Singapore. So when I heard that there's still places in the region that where people are practicing jong, we had to come and see it. Perahu jong menjadi kearifan lokal masyarakat pesisir. Tak hanya sebagai tradisi, jong kini menjadi identitas budaya Melayu. Pulaulah bintang, alas sayang, lautnya biru, alahai adik. Perjalanan saya melawat tradisi di Pulau Bintan memberikan banyak pelajaran. Jelas melintas. Kesetiaan, menjaga identitas budaya. Tiku dendam, alas sayang, Kebersamaan mereka yang memanfaatkan surutnya air laut. alahai adik, makin diingat. Dan kesederhanaan mereka yang tetap melayarkan perahu ketika tak melaut. Di lautan biru. Merekalah sang penjaga tradisi di Pulau Bintan. Hatiku rindu, apalah obatnya.